Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Juhadi Sabani dari kelas 12 MIPA 5. Dan gini saya akan menjelaskan materi tentang materi instrumen digital. Nah oke, kita langsung saja ke pengertian instrumen digital. Apa sih instrumen digital itu? Nah, jadi instrumen digital itu adalah perangkat musik digital yang menggunakan interference MIDI musical instrumen digital inference untuk menyimpan dan menstransmisikan musik. Nah, jadi itu untuk pengertiannya. Nah, langsung kita masuk ke sistem elektronika. Nah, sistem elektronika adalah sekumpulan peralatan listrik dan sekinduktor yang dipadukan dalam suatu rangkaian elektronik. Kegunaan dari sistem elektronika ialah sebagai dasar utama dari penerapan elektronika. Daya sistem elektronika dapat dibentuk dari rangkaian elektronika analog maupun rangkaian elektronika digital. Bagian proses biasanya berupa proses memutuskan tindakan apa yang harus kita ambil dalam sinyal listrik yang diterimanya dari sensor input. Proses ini dapat melibatkan operasi seperti menghitung, memperkuat, mengatur. Nah, untuk komponen sistem elektronika ya yaitu ada 6 jenis. Yang pertama itu komponen aktif. Nah, komponen aktif itu transistor, dioda, IC. Untuk IC itu integrated circuit. Yang kedua komponen pasif. Komponen pasif itu ada di resistor, kapasitor, dan indikator. Yang ketiga sumber daya. Sumber daya itu power supply dan baterai, jenis sistem elektronika lainnya. Yang keempat sistem analog, menggunakan sinyal analog untuk melakukan pengolahan mata. Yang kelima sistem digital, menggunakan sinyal digital untuk melakukan pengolahan data. Nah, untuk yang terakhir keenam sistem hybrid. Hybrid menggunakan sistem analog dan digital. Nah, untuk definisi semikonduktor adalah suatu bahan yang memiliki sifat konduktivitas listrik antara konduktor dan isolator. Nah, untuk jenis semikonduktor itu ada dua bagian, yaitu ada semikonduktor intrinsik, semikonduktor ekstrinsik. Nah, untuk intrinsik itu yang tidak mengandungkan impuritas. Sedangkan yang ekstrinsik itu semikonduktor yang mengandung impuritas untuk meningkatkan konduktivitas listrik. Nah, untuk sifat semikonduktor yang pertama ada konduktivitas listrik. Semikonduktor dapat menghantarkan listrik tetapi tidak sebaik konduktor. Yang kedua, resistivitas. Semikonduktor memiliki resistivitas yang lebih tinggi daripada konduktor. Yang ketiga, energi celah. Semikonduktor memiliki energi celah yang lebih rendah daripada isolator. Nah, untuk aplikasi semikonduktor yaitu ada tiga. Yang pertama ada dioda, yang kedua ada transistor, yang ketiga itu adalah IC. IC itu sirkuit terpadu. Jenis gelombang logika. Nah, gelombang logika itu ada 7. Nah, yang pertama itu ada gerbang AND atau konjungsi, yang kedua ada gerbang OR atau disjungsi, yang ketiga ada gerbang NOT atau negasi, yang keempat ada gerbang NAND negasi konjungsi, yang kelima gerbang NOR negasi di diskonjungsi, yang keenam ada di XOR eksklusif OR, yang ketujuh ada gerbang XNOR eksklusif NOR. Nah, untuk itu prinsip kerja gerbang logika. Nah, untuk prinsip kerja logika, gerbang logika menerima sinyal digital sebagai input, melakukan operasi logika dan menghasilkan output. Nah, jadi dia itu menerima sebagai input, melakukan operasi logika yaitu memasuki logika. Sekian, terima kasih.